Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviani dari Kelas Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Teknologi Digital. Adanya presentasi ini untuk melengkapi nilai ETS perpajakan. Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh setiap warga negara, perusahaan, atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari pihak pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Perpajakan adalah proses pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda dalam pengenaannya. Berikut ini merupakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Elnusa Tbk 2021. Berikut ini merupakan akun perpajakan pada laporan keuangan dari PT Elnusa Tbk. Pada akun pertama terdapat pajak dibayar di muka. Secara sederhana, pajak dibayar di muka adalah pembayaran pajak yang dilakukan sebelum masa pajak berakhir atau sebelum terjadinya transaksi yang menghasilkan penghasilan. Bisa teman-teman lihat pada laporan keuangan ini terdapat dua pajak, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau perusahaan. Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan total pajak dibayar di muka sebesar 700.902. Selanjutnya, akun perpajakan yang kedua adalah utang pajak. Secara sederhana, utang pajak adalah utang pajak pada laporan keuangan adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pajak yang belum diselesaikan pada akhir periode perlaporan keuangan. Utang pajak ini mencakup semua jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Pada laporan keuangan ini terdapat dua utang pajak, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau perusahaan. Pajak penghasilan badan pada laporan ini sebesar Rp4.909.000.000. Pasal 4 ayat 2 dalam menyusun laporan keuangan perusahaan harus memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 2 ini dan memastikan bahwa catatan keuangan yang dihasilkan akurat dan lengkap untuk memenuhi persyaratan perpajakan dan menghindari potensi sanksi atau denda dari pihak wewenang sebesar Rp1.250.000.000. Pajak final pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya pajaknya telah ditetapkan secara final dan tidak dapat dikreditkan sebagai pengurangan pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada masa pajak berikutnya. Pajak final pasal 15 pada laporan keuangan perusahaan ini sebesar Rp565 juta. PPh pasal 21 dalam konteks laporan keuangan perusahaan mengacu pada pajak penghasilan. Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak penghasilan perusahaan atau instansi atas penghasilan karyawan yang diterimanya. Dalam laporan keuangan perusahaan, PPh pasal 21 harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus mencatat jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan dan belum dibayarkan ke pihak berwenang sebagai liabilitas perusahaan. PPh pasal 1 sejumlah Rp15.443.000.000. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada impor barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dalam negeri.
Besarnya PPh pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikenakan pada nilai impor barang atau jasa yang dimasukkan ke Indonesia. Pada laporan keuangan perusahaan ini, PPh pasal 22 sebesar 779 juta rupiah. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari pihak lain. PPh pasal 23 dipotong atau dipungut oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut, seperti bank, lembaga keuangan, dan pihak lain yang memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan. Dalam laporan keuangan, PPh pasal 23 termasuk dalam biaya-biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan harus mencatat jumlah PPh pasal 23 yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang diterima, serta mencatat jumlah PPh pasal 23 yang telah dibayarkan ke pihak pajak. PPh pasal 23 sejumlah 5.634 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 25 dan 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk pembayaran atas jasa atau penggunaan harta dalam negeri. PPh pasal 25 dan 26 biasanya dibayar secara bulanan atau tergantung dari kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. PPh pasal 25 sebesar 3.175 juta rupiah. Total pajak pertambahan nilai sebesar 26.500 juta rupiah. Maka total utang pajak PT Nusa Tbk sebesar 58.225 juta rupiah. Akun perpajakan yang ketiga adalah beban pajak penghasilan. Terdiri dari beban pajak ini dikurang beban pajak tangguhan. Pajak ini adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada tahun berjalan. Beban pajak ini pada laporan keuangan perusahaan menunjukkan jumlah uang yang harus dibayar perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak ini. Manfaat dari informasi beban pajak ini pada laporan keuangan perusahaan adalah memperlihatkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada tahun berjalan dan menunjukkan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak ini yang harus dibayarkan pada laporan ini adalah 100.613 juta rupiah. Pajak tangguhan adalah pajak yang harus dibayar di masa depan. Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan perusahaan mencakup pajak yang belum harus dibayar pada tahun berjalan, tetapi akan terbayar di tahun-tahun berikutnya. Informasi pajak tangguhan pada laporan keuangan perusahaan memberikan manfaat dalam mengidentifikasi besarnya kewajiban perpajakan yang akan timbul di masa depan, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan perpajakan yang efektif. Pada laporan keuangan ini, pajak tangguhan sebesar 21.510 juta rupiah. Maka total beban pajak penghasilan perusahaan ini adalah 19.103 juta rupiah. Yang terakhir merupakan perhitungan beban pajak ini dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar. Dengan total beban pajak ini yaitu 94.961 juta rupiah, total pembayaran pajak di muka 172.912 juta rupiah, total taksiran lebih bayar sebesar 82.860 juta rupiah, dan yang terakhir adalah taksiran kurang bayar sebesar 4.909 juta rupiah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.